Fakta adalah keseragaman yang dibuat oleh mereka. Nah itu maunya. Jadi ternyata selama ini kita belajar sains itu dipakai untuk merasionalisasi. Supaya bener itu yang disebut dengan naskah akademis. Di sini saya tidak meminta juga untuk dipercaya. Dan ini bukan masalah kepastian. Ini juga bukan teori konspirasi. Ini adalah bagaimana kita belajar menganalisa dari membaca pola ancaman dan kita jahit dengan benang merah sehingga kita bisa membaca bagaimana seperti apa video nih, bagaimana runtutannya, timelinenya bagaimana. Pakar itu mainnya di belakang meja, dia nggak tahu berhadapan dengan maling. Pakar itu mainnya intelektual. Yang saya sampaikan adalah operasi intelijen. Makanya orang teori akan selalu gelipungan ketika ada force mayor. Bang Drama juga pernah seperti kita. Nah, kapan trigger tuh, Pak, Bang Drama tuh mulai ngerasa aneh nih dengan maksudnya terbangun kesadarannya. Iya, terbangun kesadarannya itu dimulai dari mana? Mungkin bisa jadi inspirasi pernah kayak kita kan. teman-teman kita semua. Enggak, di dalam perjalanan selama ini ketika saya mengikuti sistem edukasi general education, pendidikan umum, saya merasa ada kejanggalan. Cuman saya ada perasaan janggal. Saya tidak percaya diri menceritakan ilmu itu karena saya pikir bener nggak sih gitu. Jadi ini sudah berbicara ya. Oh, jarak dari bumi ke matahari sekian. Emang dia ngukur? Cuman anak kecil ya? Iya. Dia ngukur. Gimana cara ngukurnya? Ternyata semua itu apa? Angka kesepakatan. Bukan fakta. Bukan. Fakta gimana? Lucu kalian. Ngukurnya? Fakta adalah keseragaman yang dibuat oleh mereka. Nah itu maunya. Itu. Oh, minyak habis. Minyak bumi. Itu ternyata di konferensi di Geneva diseragamkan menggunakan para ahli geologi yang diminta oleh Rockefeller untuk menyatakan bahwa ini akan habis. Karena dari fosil. Nanti ganti. Supaya lari ke switching energi. Buat ganti. Iya, jadi ternyata selama ini kita belajar sains itu dipakai untuk merasionalisasi. Supaya bener itu yang disebut dengan naskah akademis. Gitu. Jadi itu selalu dipakai untuk membuat suatu aturan dan seterusnya. Berbasisnya lebih ke ini ya. Empirik. Iya, empirik dan diskusi. Nah, empirik itu tidak mampu untuk melihat mensreanya. Iya. Gitu. Karena terpenjara oleh sistem kayak rumus lah. Iya, 5W1H tadi. Iya, itu. Jadi terpenjara di 5W1H. Terkungkung ya, Pak. Ya, terkungkung. Makanya mereka nggak mau terbongkar. Supaya tidak terbongkar, berdebat kita. Ya? Berdebat. Nah, kalau nggak berdebat, daripada berdebat kita taruh cap hoax saja. Berdebat capek. Hoax itu tahu nggak? Abrakadabra, simsalabim, langsung hom pim gitu. pah, gambreng. Siapa yang megang tangan dia yang menang lah. Udah diatur berarti. Ya, iya. Orang yang mereka yang ngecap itu nggak tahu, dia cuma tugasnya kamu cap ya, cap hoax, gitu doang. Dia kan bekerja sama dengan fact checker nih. Kalau nggak salah ada 5 lembaga fact checker di Indonesia ini, yang tugasnya apa? Laporan. Iya. Gitu. Makanya media sosial semua mereka kuasain. Yang kita pakai ini YouTube, Instagram, WA, TikTok. Facebook, TikTok sekarang udah dibeli sama siapa itu? Sama BlackRock kalau nggak salah ya. Sama Larry siapa itu? Di TikTok banyak komen-komen. Coba deh. Ya, Ada yang nanya. Satu lagi yang gimana? saya mau meluruskan masalah yang 7 hari blackout. Iya, itu. Ya. Gimana deh? Jadi ada narasi yang dipelintir ya. Saya ingin bacakan dulu sedikit ini. Saya tulis di sini. Saya ingat narasi yang saya sampaikan dulu gini. Setelah saya berbicara tentang di suatu podcast itu tentang bencana di Sumatera, di mana banyak orang yang dadakan pada bingung karena terjadi sesuatu. Nah, setelah saya berbicara itu, saya lanjutkan. Adik-adik sampaikan kepada orang tua, gitu. Tujuannya apa? Karena orang tua yang mampu untuk mempersiapkan diri kan, gitu. Mulailah adik-adik kasih tahu orang tua untuk mempersiapkan keadaan darurat loh, bukan blackout.
keadaan darurat selama 7 hari. Karena 7 hari ini adalah masa krisis daya tahan manusia. Ketika di dalam kondisi dadakan tadi. Gitu. Ini ya, selama 7 hari, bagaimana bisa bertahan selama 7 hari. Ini narasi utuhnya. Oke. Ya, mulai dari mati, mulai dari ketika listrik mati. Jadi kalau ketika mulai dari ketika listrik mati, jadi listrik mati ini hanya salah satu Dari keadaan darurat. dari sebab yang sebabnya ini bisa karena cuaca ekstrim, Oke. banjir bandang, gempa bumi, ataupun adanya cyber attack. Ataupun ya. Jadi ini hanya akibat, salah satu akibat. Mulai dari. Nah, lampu listrik mati tidak selamanya blackout. Oke. Tidak selamanya blackout. Kalau lampu mati, dimatiin. Kalau blackout, dadakan. Dadakan itu bisa karena alam atau karena dimatikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kan gitu. Ada unsur kesengajaan. Iya. Gitu ya. Paham ya sampai di sini. Nah, itu tujuan itu saya sampaikan. Jadi di sini saya tidak meminta juga untuk dipercaya, dan ini bukan masalah kepastian. Ini juga bukan teori konspirasi, ini adalah bagaimana kita belajar menganalisa dari membaca pola ancaman, dan kita jahit dengan benang merah sehingga kita bisa membaca bagaimana seperti apa video nih. Bagaimana runtutannya, timelinenya bagaimana, kira-kira gimana. Syukur-syukur biasanya gini, kalau kita sudah membaca akan begini, hati-hati begini, mereka mulai mikir gimana caranya supaya mereka terlena, baru kita main. Maling datang tidak pernah ada jadwalnya, Bos. Jadi kalau orang ada yang bilang Dharma begini-begini, itu framing. Ya, framing. Ya, framing ini pasti ada yang nyuruh. Framing ini pasti ada yang nyuruh. Ada duitnya. Lalu ini lanjut lagi. Ya, ini jadi mulai dari ketika listrik mati, ATM dan seterusnya, ini efek domino daripada itu. Cuman itu aja. Jadi mulai pikirkan dari sekarang, ya kan? Mulai pikirkan dari sekarang. Ya, kenapa? Karena selama ini tidak ada sistem yang betul-betul, sistem modern itu yang betul-betul tangguh. Dia hanya efisien. Tetap ada efisien. Ya, dia cuma efisien. Selalu ada celahnya. Makanya negara yang maju pun dia tetap mewaspadai itu dan mewanti-wanti rakyatnya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Maling mau dijamin. Ya, maling jamin. Masuknya nggak ngomong soalnya. Ya. Nah, kalau ada pakar, saya lihat wawancara dengan salah satu yang disebut pakar. Pakar itu paham akar. Gitu. Paham, pakar itu mainnya di belakang meja. Dia nggak tahu berhadapan dengan maling. Pakar itu mainnya intelektual. Yang saya sampaikan adalah operasi intelijen. Makanya orang teori akan selalu gelipungan ketika ada force mayor. Itu dia. Kondisi darurat ini force mayor. Buka di Google. Iya, force mayor. Force mayor. Nah, force mayor ini ada karena alam, ada karena dibuat seperti dari alam. Act of God namanya. Padahal act of God ini manusia juga yang playing God. Karena act. Paham ya? Nah, memang pakar-pakar ini disiapkan, tadi saya bilang. Scientist itu disiapkan untuk menjadi batu. Menghalangi orang melihat udangnya. Ya, paham nggak ini? Ini saya mau di dalam ini. Karena ini adalah saatnya kita mulai bersepakat untuk merevolusi pola pikir bangsa Indonesia. Karena juga banyak yang nanya fokusnya tuh hanya pada blackout 7 harinya. Termasuk juga karena ini, framing, Pak. Iya, ini curhat juga ya. Mertua saya juga bilang, ini bener kan bakal blackout 7 hari. Aku bilang, Mah, jangan terfokus di omongannya Mas Dharma, jangan terfokus ke blackoutnya saja. Itu tuh sebagai pembuka, gitu kan. Ada hal-hal lain. Intinya tuh ada sistem yang bakal digoyang nih sama. Jadi ini blackout itu tidak berdiri sendiri. Dia rentetan daripada suatu peristiwa penyebabnya. Ini hanya akibat. Nah, blackout bisa jadi akibat atau lampu mati, tetapi gempa bumi. Iya. Ya, petir, petir gitu. Cuaca yang kayak begini nih, tiba-tiba tidak hujan, hujannya awalnya ditumpuk di sini, besok dibuka kuncinya,
Bruk semua ke Iya. bawah. Makanya kenapa wartawan selalu bilang Jakarta diguyur hujan. Paham ya? Diguyur. Diguyur, bukan Tuhan yang guyur. Oh, Tangan manusia menggunakan teknologi. oke. Diguyur. Ya. Ini tadi Makanya dia ada main-main ini, dia main-main dimmer. Pernah lihat nggak lampu dipakai dimmer? Dimer tuh Dimmer, yang diterangin. yang dikedip-kedip. Oh, Itu yang Petromax kalau gak zaman kata saya. Oh enggak, bukan terima Bukan ya, ini trip-trip. listrik itu loh. Oh, Ya, oh iya ada ininya ya. dimmer namanya Pak. Iya, Ya, dimmer. makanya yang dimainkan sekarang adalah sundimer. Sundiming. Sandai. Ya, Oke. didahului dengan pesawat yang namanya chemtrail. Itulah yang dimainkan, Disebar. ditunggu, disebar. Jadi kenapa mereka modifikasinya dikasih masuk televisi, tetapi chemtrailnya tidak berani dibuka. Kalau chemtrail kita bicara, muncullah hoax. Iya nantinya. Ya, itulah main-mainannya gitu. Makanya gini, udahlah nggak usah percaya sama mereka. Udahlah, mereka cuman kerja karena ada program, ada skenario yang disiapkan untuk memainkan itu supaya kelihatan sibuk. Udah nggak usah dirusak alam ini. Alam ini sudah punya mekanisme otomatis. Yes. Dia bersihkan diri dia. Makanya manusia belajar teknologi itu dia bikinlah exhaust. Udahlah tenang. Exhaust. Itu exhaust itu belajar dari bagaimana alam semesta bekerja membersihkan dirinya. Cuman karena dia mau framing ada polusi supaya pindah ke mobil listrik supaya green energy. Tadi, green energy. Makanya dia mainkan permainan mindset. Ini permainan pola pikir kok. Saya pikir. Tinggal kita lebih cerdas dari dia atau dia lebih cerdas di dalam menipu kita. Mari jangan kita kalah cerdas dari dia.